Majapahit itu adalah dongeng gitu ya, hanya sekedar dongeng. Majapahit itu kecil, hanya satu kecamatan saja. Kemudian Majapahit itu juga kecil, hanya satu kabupaten saja. Nah, narasi itu yang sekarang mulai dikembangkan di media sosial oleh orang-orang yang memang punya tujuan tertentu ya, sangat tendensius. Artinya mereka punya tujuan. uh, Satu diantaranya adalah memutus mata rantai sejarah, memutus kita generasi yang sekarang ini dengan leluhur kita, leluhur bangsa kita dulu, supaya ahistoris gitu ya, tidak kenal dengan sejarah aslinya. Nah, tendensiusnya seperti itu, kemudian mungkin mereka juga punya agenda yang lebih besar lagi kepada bangsa ini ya. Apapun itu, tetapi tentu saja itu bermaksud buruk terhadap bangsa ini. Nah, kali ini kita akan lihat, benarkah yang mereka ucapkan itu, benarkah hoax ataupun kebohongan yang mereka sampaikan di media sosial itu, dan fitnah-fitnah mereka di media sosial akan kita lihat lagi ya. Karena itu kita akan buktikan dan kita akan lihat bagaimana kondisi bukti arkeologis tentang Majapahit yang disebut mereka hanyalah hoax atau dongeng gitu ya. Karena itu Anda yang baru saja bergabung, jangan di skip ya. Simak terus video ini sampai selesai supaya tidak gagal paham. Dan kita akan lihat satu persatu, nanti kita akan buktikan gitu ya. Ada buktinya seperti apa. Oke, Anda yang baru saja bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu, kemudian tekan tombol loncengnya, dan juga tekan tombol like-nya, dan share video ini ke teman-teman Anda. Siapa tahu mereka juga sedang ingin mendapatkan informasi yang sebenarnya di media sosial itu seperti apa gitu ya. Baik, kita mulai dulu. Jadi kalau disebutkan bahwa Majapahit itu hanya dongeng sebelum tidur leluhur bangsa ini gitu ya, kita lihat. Jadi ini adalah wilayah Kecamatan Trowulan. Kita akan jawab satu persatu gitu ya. Ini adalah Kecamatan Trowulan, dan bukti artefak dari Kerajaan Majapahit itu cukup berlimpah. Kita akan lihat yang besar-besar saja ya. Yang kecil-kecil jumlahnya sekian banyak, susah untuk disebutkan, tapi yang besar-besar dulu. Dari sisi sebelah selatan itu ada yang namanya situs Candi Kedaton, seperti ini bentuknya. Situs Candi Kedaton dan situs Sumur Upas. Jadi ada dalam satu komplek dan sudah dilindungi ya. Sudah masuk cagar budaya juga, belum direstorasi, bentuknya masih semacam ini. Ini di sisi selatan. Kemudian di baratnya atau di belakangnya itu ada yang namanya situs umpak. Jadi umpak besar, jumlahnya sekitar 14 umpak besar, dan ditambah beberapa umpak kecil ya, ada di belakangnya. Kemudian di sebelah kanan dari atau di depan situs Candi Kedaton atau sumur Upas itu ada yang namanya lantai segi 6. Jadi semuanya sudah masuk cagar budaya, dan artinya itu secara keilmuan baik itu ilmu arkeologis maupun ilmu sejarah, itu sudah benar. Jadi terbukti bahwa itu memang ada situs dan benar peninggalan era Majapahit. Artinya disesuaikan dengan tahunnya. Dari bukti-bukti arkeologisnya seperti itu. Oke, kita ke arah tengah. Jadi dari sisi selatan itu ke arah tengah ada yang namanya situs Pendopo Agung. Nah, ini adalah asli juga peninggalan Majapahit, dari batu umpaknya yang cukup besar itu di situ, ada di situ ya. Dan itu sudah direstorasi oleh Kodam 5 Brawijaya. Artinya apa? Ini secara keilmuan ya benar, memang arkeologi ini peninggalan dari era Majapahit, dan juga diakui oleh Kodam 5 Brawijaya. Bukan main-main loh, Kodam 5 Brawijaya. Artinya ini daerah militer 5 Brawijaya, setingkat provinsi. Nah, siapa yang mau bilang hanya tingkat kecamatan gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ke arah utara. Di situ ada yang namanya situs atau peninggalan arkeologis, yaitu kolam kuno, kolam raksasa yang namanya adalah Tambak Segaran ya. Kolam Segaran. Ini adalah kolam kuno terbesar di Indonesia. Mau bilang apa lagi kan gitu ya. Kolam terbesar di Indonesia, seperti ini bentuknya.
Kemudian ini dulu diekskavasi di eranya zaman Belanda ya. Dan itu artinya pengakuan dari Belanda. Kemudian dilanjutkan lagi sampai sekarang di era cagar budaya itu. Dan di baratnya, di depannya itu ada yang namanya Pusat Informasi Majapahit. Di situ gudang informasi ataupun museum yang menyimpan berbagai peninggalan era Majapahit, mulai dari kerisnya, senjatanya, kemudian juga arca dan bukti-bukti artefak lainnya ada di situ, terbukti ilmiah itu, bukan ngarang-ngarang gitu ya. Kemudian di sebelahnya di situ masih di Pusat Informasi Majapahit, di bawahnya sudah diekskavasi dan di situ adalah merupakan rumah-rumah di era Majapahit. Dilihat dari atas ya, dilihat dari atas, makanya bentuknya semacam ini. Nah, masih di Kecamatan Trowulan ya, kita ke arah timur sedikit ada yang namanya Candi Minak Jinggo. Ini juga peninggalan cagar budaya, artinya secara keilmuan sudah benar gitu ya. Kemudian ada makam Putri Campa. Dan ke arah Temon, ke arah timur sana ada dua situs, yaitu Gapura Bajang Ratu, kemudian juga ada Candi Tikus. Udah berapa di kecamatan itu? Bingung saya ngitungnya ya, karena banyaknya itu ya. Bukti semacam itu. Kemudian ada Candi Wiringin Lawang, Gapura Wiringin Lawang. Nah, oke, itu di Kecamatan Trowulan. Nah, sekarang yang bilang hanya satu kecamatan, kita lanjut lagi ke arah timur. Itu sudah beda kecamatan. Jatirejo, Kecamatan Jatirejo. Kalau orang sekarang kenalnya hanya Trowulan, ini Jatirejo juga punya situs yang merupakan peninggalan arkeologi dari Majapahit juga. Namanya situs Kumitir, karena desanya desa Kumitir. Nah, ini situsnya luasnya 6-9 hektar. Bayangkan, 6-9 hektar. Itu satu situs loh ya. 6-9 hektar. Dan itu dibuktikan bukan hanya sekedar ngomong ya, tapi ada buktinya talut atau pagar, dinding pagar yang terbuat dari batu bata merah. Lebar, cukup lebar ya. Dan itu belum diekskavasi total karena perkiraan luasnya 6-9 hektar. Itu satu situs. Dan ini merupakan perkiraannya adalah situs dari Diawiyat, putrinya Baginda Raden Wijaya, pendiri Kerajaan Majapahit. Jadi putrinya yang kedua. Putri yang pertama Tribuana Tunggadewi dari Ibunda Permaisuri Dia Gayatri ya. Nah, itu di Kecamatan Jatirejo loh. Yang ya ini situs yang paling besar, situs yang paling yang kecil-kecil ada juga di Jatirejo sana, di Kumitir itu ya. Nah, yang menarik entah kenapa ada orang bikin makam palsu di dekat sini gitu ya. Ada orang bikin makam palsu di dekat ini, nggak tahu apa maksudnya. Kenapa makamnya didekatkan ke situs ini, tapi sudah dibongkar ya, sudah dibongkar. Jadi nggak tahu ini generasi apa gitu ya, kok tiba-tiba membuat makam palsu di situ. Untungnya kemudian dibongkar, karena kalau enggak dia bisa mencangkok sejarah di situ ya. Padahal nggak ada itu makamnya. Untungnya sudah dibongkar ya. Nggak tahu siapa ini yang ini. Oke, itu satu situs yang ada di Kecamatan Jatirejo. Kalau ada yang bilang cuma satu Kecamatan Trowulan saja gitu ya. Kemudian kalau kita bergeser ke utara dari Trowulan itu ada yang namanya Kecamatan Suko. Nah, di sana ada situs Klinterrejo. Situs Klinterrejo itu hampir sama dengan situs Kumitir ini. Jadi ditemukan juga talut atau pagar dinding yang cukup lebar, cukup tinggi juga. Bahkan di beberapa tempat yang diduga itu sebagai gapura itu sangat lebar sekali dari pagar atau talut dari batu bata merah ini ya. Luasnya juga hampir sama, 6-9 hektar. Sudah 3 kecamatan kan gitu ya. Nah, belum lagi di tempat-tempat lain, di kecamatan-kecamatan yang lain ada di Mojokerto. Nah, sekarang kita naik lagi ke atas. Ada yang mengatakan cuma satu kabupaten Mojokerto kan gitu ya. Oke, ada situs lagi di wilayah Kabupaten Jombang, namanya Candi Rimbi ya. Candi Rimbi ini berada di wilayah Kabupaten Jombang, artinya di baratnya Kabupaten Mojokerto. Dan ini juga merupakan era peninggalan Kerajaan Majapahit. Candi Rimbi ini diduga didarmakan untuk Ibunda Ratu Tribuana Tunggadewi, Raja Majapahit yang ketiga. Ini di wilayah Jombang. Sementara di wilayah Jombang juga masih ditemukan banyak sekali peninggalan arkeologis atau bukti artefak dari Kerajaan Majapahit. Di antaranya ada batu tambatan kapal yang ada di beberapa desa yang ada di wilayah Kabupaten Jombang ya. Artinya di situ dulu pernah ada pelabuhan dermaga gitu ya.
Nah, kemudian itu di Kabupaten Jombang ya. Kalau kita mengacu pada kabupaten yang berikutnya, Kabupaten Sidoarjo, ada Candi Sumur. Dan di dekat situ juga ada Candi Pari. Itu di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Kemudian di Pasuruan juga ada. Nah, itu sudah menyebar di beberapa kabupaten. Artinya hoax yang menyebutkan hanya satu kabupaten nggak benar juga gitu ya. Kemudian kalau di luar provinsi ya tentu saja ada. Oke, ini bukti catatan bagaimana sebenarnya Majapahit itu, apakah benar hoax atau ya silakan. Itu bukti-bukti artefaknya sudah dipampang sedemikian rupa. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk Anda, dan kita akan terus informasikan tentang bukti keterkaitan generasi yang ada sekarang ini, kaitannya dengan leluhur bangsa ini, baik itu Majapahit, kemudian Mataram, kemudian juga Sunda yang ada di ini Raja-Raja Prabu Siliwangi, kemudian juga yang ada di Sumatera, semuanya terkait dan memang itu adalah generasi leluhur bangsa ini sebelumnya. Salam dan sukses selalu untuk Anda.